Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Jadi gue mau bahas mengenai Piala Eropa 2024 yang dimana 5 hari ini udah menyelesaikan putaran game pertama gitu. Jadi setiap grup udah semua tim gitu ya sudah memainkan masing-masing satu game. Nggak banyak kejutan juga ya, tim-tim besar masih kuat, terlalu kuat gitu ya. Terus kalau gue lihat pertandingan juga banyak kan gol tendangan-tendangan jauh ya kalau gue lihat ya. Kayaknya sekarang skema sepak bola modern sekarang tidak tidak absurd gitu ya, tidak mengakomodir number 9 gitu untuk mencetak gol gitu. Sekarang posisi number 9 striker tuh lebih kepada high pressing kepada defender yang menerima bola dari kiper, ya kan? Kayaknya sih sepak bola modern tuh Alvaro Morata aja yang kemarin sempat bisa ngegolin tuh. Ya. Banyak pertandingan-pertandingan yang seru juga gitu. Jadi ya karena kemarin juga libur Idul Adha, jadi gue punya waktu sih untuk istirahat dulu. Terus jam 8, jam 11 sampai jam 2 kan pertandingannya, itu bisa gue tonton. Nah, dari tiap pertandingan ini ada beberapa nama yang sesuai masuk gue lihat gitu ya di list episode gue sebelumnya. Dalam arti pemain-pemain yang memang kita incer seperti posisi back tengah, posisi midfielder, posisi juga penyerang, khususnya penyerang sayap bagian kiri. Kalau Rashford dijual, persoalannya kan dia sekarang katanya lagi latihan intensif di Dubai untuk mengembalikan performanya dia. Ya kita lihat aja, gitu. Nah, kita mulai dulu dari pertandingan pertama nih, yaitu Jerman lawan Skotlandia. Ya nggak imbang lah ya. Skotlandia juga kadang-kadang aneh juga sih. McTominay lah disuruh ambil tendangan bebas, bukan dia yang nerima di kotak penalti. Kayaknya dia naluri strikernya gede deh, agak lain kayak pelatih Skotlandia nih. Ya 10 pemain juga sih. Cuman di pertandingan ini gua itu memang merhatiin si Florian Wirtz ya, karena kan waktu itu Florian Wirtz masuk di list gua gitu loh untuk pemain dengan atribut penyerang sayap kiri. Sebenarnya dia di Leverkusen sih mainnya di nomor 10. Cuman gue ngeliat ini orang sebenarnya beberapa kali ini posisinya dia bisa nih di sayap kiri. Kemarin tuh masuk ditaruh di sayap kiri. Nah, dia cetak 1 gol. Terus pergerakannya bagus. Mungkin tipenya dia bukan bukan penyerang sayap yang meliuk-liuk gitu, yang ya tipe Rashford nggak kayak gitu. Tapi positioning dia ngambil momentumnya untuk kayak tendangannya itu bagus gitu loh. Umurnya masih 23 dan tapi harga klausanya ini yang agak-agak gimana gitu. Dia tuh harga klausanya tuh 100 juta pound. Ya agak-agak berat juga sih kalau di musim ini, dan kabarnya dia diincar Madrid juga. Jadi ya dimain cuma 60 menit, passing akurasinya 94%. Gua rasa sih kalau nanti ya Leverkusen pasti akan nahan lah ya untuk dia di Champions League. Ya gua rasa tahun depan, kalau misalnya musim depannya lagi, kalau misalnya Bruno Fernandes sudah menurun, ini bisa dipanggil. Nah, pertandingan kedua yaitu Hongaria lawan Swiss. Sebenarnya gue pengen lihat si Milos Kerkez doang sih, walaupun pertandingan juga ya tiring 2 lah gitu ya. Nah, kemarin itu Hongaria pakai 3-4-3 ya. Gue nggak tahu, dia nggak begitu kelihatan sih. Bahkan dia tuh nggak sampai 90 menit ke 69 ya. Itu dia udah diganti ya, karena si Hongaria ketinggalan kan. Apa karena dia ini ya
depannya dia berpasangan sama pemain Liverpool, nggak tahu juga. Nah, gue lihat kalau untuk ya bertahan gitu oke lah ya, tapi nggak begitu kelihatan gitu. Cuman mungkin nanti kalau pertandingan game kedua ketiga atau misalnya nanti pakai formasi 4 back kita bisa ngelihat gitu. Terus pertandingan berikutnya itu Spanyol Kroasia. Nah, gue kan udah bilang Kroasia ini mah udah habis, udah masih Modric aja yang dipakai gitu. Nah, si Alessandro Grimaldo kan gue pengen lihat nih. Dia kan bek kiri tapi nggak dipasang. Yang dipasang itu Marco Kurela lagi. Ya. Nah, cuman Dani Olmo yang sempat gue juga bilang untuk pemain tengah dan penjaga sayap kiri juga itu masuk gantiin Pedri. Ya nggak begitu kelihatan sih, belum begitu kelihatan dalam arti permainannya ya, belum begitu kelihatan. Dia masih 30 menitan main gitu, tapi dia ada satu attempts penyerangan, passing akurasinya juga masih 80% karena belum kelihatan. Kita coba lihat juga di 2-3 pertandingan ke depan. Cuman gue agak ini juga dengan Alvaro Morata, sebenarnya bisa juga sih kalau diambil. Kayaknya dia habis kontrak deh di Atletico deh ya, correct me if I'm wrong gitu. Kalau nya untuk ya substitute gitu doang, ganti-gantian Højlund gitu, gue rasa ambil aja Alvaro Morata gratis, kan kita lagi kekurangan duit. Terus pertandingan berikutnya, nah ini paginya karena dini hari, karena gue pengen lihat pemain Itali gitu ya, tim Itali. Gue lihat nih udah ya 30 detik udah 20 detik ya udah sampai kebobolan dulu. Nah, pertama kan gue nggak pengen lihat Bastoni kan, cuman Bastoni ini ternyata berpasangan dengan Calafiori. Nah, gue heran karena ternyata kedua-duanya ini adalah back tengah berkaki kiri. Dipasang dua-duanya. Terus gue sempat mikir apain dia aja dia sama MU ambil dua-duanya gitu ya. Cuma ya kalau Calafiori gue rasa agak, ya dia kan dari Bologna, Thiago Motta pindah ke Bologna, pindah ke Juventus dari Bologna. Sepertinya sih dia kayaknya akan diambil. Mainannya bagus banget, gila. Umurnya masih 22 lagi. Bener-bener ya tipikal back tengah Itali lah. Nah, di babak pertama itu ya perhatian gue ke Federico Chiesa, karena kemarin ada Fabrizio Romano juga ngabarin Federico Chiesa tuh ada keinginan pengen pindah gitu loh. Nah, di Juventus kan gue bilang dia kan taruh di penjara sayap kiri. Nah, gue kemarin masukin tuh di list yang Marcus Rashford kalau dijual. Gue pikir dia bakal ditaruh di kanan nih, karena kalau di timnas Itali dulu dari zamannya Mancini waktu Euro 2021 itu dia dipasang di sayap kanan. Kemarin dipasang sayap kiri dan mainnya bagus. Babak pertama memang ya, karena memang babak kedua kayaknya Italia agak menurunkan serangan gitu loh. Gue juga nggak ngerti kenapa sih. Ya biasalah kalau Italia kan gitu, dia kalau udah unggul gitu ya, biasanya dia ini Catenaccio-nya dikeluarin. Itulah kelebihannya tim Italia dalam turnamen gitu loh. Yang penting kan lo menang gitu, jangan nggak usah cari main cantik lah, main indah lah. Yang penting lo menang, kerja pinter lah ibaratnya kalau timnas Italia. Nah, passing akurasinya 81% ya, oke. Tapi total attempts-nya dia pada saat penyerangan itu 3. Dia 77 menit main, distance coverage-nya 7,8 dan ya untuk dia cari posisi dan dia kan lumayan positioning-nya juga oke. Dan dia yang ngebuka kemarin banyak serangan-serangan itu, banyak kan dia dari dia tuh awalnya Federico Chiesa tuh. Oke, ini bisa kita lihat di pertandingan kedua ketiga dan kebetulan dia mau pindah loh. Menurut kabar ya. Oke. Terus kita ke pertandingan berikutnya waktu itu. Nah, Polandia sama Belanda. Udah nggak usah ngomongin Weghorst ya. Yang sudah berlalu memang udah berlalu. Nah, dia memang begitu tipenya Weghorst, emang one man substitute, emang from the bench dia emang. Nah, terus jangan ngomongin Cody Gakpo juga, udah nggak dapat Cody Gakpo, kita dapatnya Anthony.
Pilihannya cuma Anthony waktu itu, kan udah gue ceritain. Nah, gue ngeliat Memphis Depay. Jadi Memphis Depay kan juga habis kontrak ya di Atletico ya. Gue ngeliat sih dia gimana ya? Dia bukan tipe ke number 9, tapi kalau lu mau ngelihat dia ngebuka serangan, itu udah good banget. Ya finishingnya ada beberapa yang ke atas, tendangannya gitu-gitu. Tapi etos kerjanya oke lah gitu loh. Gue sih don't mind ya kalau dia emang gratis gitu, gaji nggak begitu tinggi juga gue rasa karena umur udah 30 kan deh. Gue rasa sih fine-fine aja kalau untuk diambil gitu loh. Passing accuracy-nya 88, total attempts-nya dia 4. Berarti nih daya serangnya tinggi nih ya. 81 menit main, apa namanya, nggak ada gol memang, nggak ada assist, tapi dia banyak membuka peluang kalau gue lihat. Nah, terus pertandingan berikutnya itu gue coba lihat ada di Slovenia lawan Denmark. Ya, Højlund nggak kelihatan, tapi Eriksen resurrection gitu ya, bangkit kembali gitu ya. Pada 3 tahun yang lalu dia collapse di lapangan. Sekarang dia main cetak gol karena dia emang ditaruh di nomor 10. Kayaknya emang dia cocoknya di situ sebenarnya. Dan kayaknya main 90 menit ya dia. Nah, waktu itu kan gue masukin ada 2 pemain Denmark nih. Si Jorgensen itu yang dari Crystal Palace, yang back tengahnya. Belum begitu kelihatan sih ya, belum begitu kelihatan, gue akuinnya belum begitu kelihatan. Dia itu main 90 menit, tapi dia secara defender, ball recovered-nya bagus, passing akurasinya bagus, 85%. Tapi gue nggak tahu nih apakah dia bisa jadi pembeda kalau dia masuk ke Manchester United. Cuman kan dia udah apa namanya, udah terbiasa ya dengan Premier League ya. Dan ini dia nih tandemnya si ini ya, Maguire ya. Nah, terus ini mau ya tandemnya Maguire gitu kan. Maguire kan masuk di timnas Inggris. Sama atau lagi yang itu dari Hillman, DM-nya Sporting Lisbon, yang gue bilang ya mungkin opsi murah nih kalau si Casemiro jadi dijual. Passing akurasinya bagus 92%, distance covernya itu 10 kilo. Nah, ini tipe-tipe DM yang pekerja keras nih. 89 menit dia main, karena akhirnya dia diganti, mungkin karena butuh penyerangan ya. Ini bisa jadi ini sih, di-take dulu lah, masuk list bisa lah ya untuk cari DM. Kalau misalnya João Neves nggak mau diturunin harganya, ya udah kita cari pesaingnya aja, Sporting Lisbon. Dari Sporting Lisbon kan gue udah bilang kalau Benfica Mart kayaknya agak-agak gimana gitu ya, mengingat Nunes, mengingat Enzo Fernandez gitu, atau si Renato Sanchez. Tapi kalau Sporting Lisbon kan kayaknya oke gitu, dan back DM Skandinavia gitu kan bener-bener tipe Viking gitu. Nah ini Morten Human nih, oke nih, masih bisa dimasukkan ke kotak A dulu lah gitu. Nah, kemudian untuk malamnya, jujur gue cuma babak pertama nontonnya, Slovenia lawan England. Karena gue ngeliat Kobbie Mainoo gak dimainin, gue udah males tuh. Ya gak dimainin, TAA lagi yang dimainin. Dapet lah mereka gol 0-1. Terus kayaknya Vlahovic sama si Mitrovic kayaknya gak padu ya, karena mungkin tipenya sama kali ya. Cuman gue agak ngeliat si Mark Guehi ini, apa sih bacanya, Guehi, sorry. Si Mark Guehi ini kan dia back tengah berkaki kiri juga kan. Apakah dia bisa ya, kalau Jared Brian White-nya mahal, nggak mau diturun-turunin, lumayan bisa coba ditawar. Jadi si Anderson yang nggak usah, cuman Mark Guehi-nya aja. Distance covernya 11 km ya, berarti ini tipe
back yang zona nih ya, dia bisa ngejer lawan kemana-mana. Ball coverage-nya 8, passing akurasinya 96%, ya 90 menit dia main. Jadi Marguehi bisa lah ya kita masukin di kotak A. Nanti kita lihat lagi pertandingan 2 ketiga. Mungkin ini bisa jadi opsi murah kalau si Brian White-nya Everton yang nggak mau lepas murah, ya udah tinggalin aja. Oke, terus setelah dari Inggris, Rumania Ukraina, gue sebenarnya nggak begitu tarik nonton, cuman ya Rumania bermain pragmatis, menang 3-0 ya. Nggak tahu deh apakah Rumania akan jadi tim kejutan di Piala Eropa, karena pemainnya nggak ada yang gue kenal juga sih. Belgia Slovakia, jujur gue nggak nonton. Nggak ada yang gue lihat. Lukaku mah udah gue bilang Belgia itu udah habis. Lukaku juga udah habis. Udah Kevin De Bruyne udah bingung kemana-mana. Mungkin dia kalau bukan main di City udah bingung lah. Udah nggak sesuai dengan gaya permainannya dia. Kayaknya udah enggak lah. Nah malamnya gue ngeliat nonton Austria France. Gue itu kan pengen lihat Theo Hernandez ya. Sepanjang pertandingan ya memang kayaknya secara overall sih Prancis agak bermain jelek sih. Gue lihat bunuh diri, si Mbappe patah lagi hidungnya, bengkok gitu. Cuman dari sisi permainan kalau ngeliat ini, wah dia sebagai sayap kiri oke, bagus banget ya. Cuman sayapnya memang lagi jelek banget Prancis sih. Passing akurasinya 93%, bisa cover ball-nya oke. Distance coverage-nya 9,94%. Ini makanya gue jadi bilang top list gue nih untuk back kiri nih. Ya agak mahal, cuman kayaknya Milan lagi butuh duit. 40-50 juta euro, ya gue rasa bisa dilepas sih. Oke. Theo Hernandez, cuman banyak yang ngomong Adrian Rabiot ya. Kayak gue lihat sih so-so aja sih sebenarnya. Tapi kalau lo mau ngomong dia ini juga opsi gratis ya, kita mau cari ngomong opsi murah kan, kita main ala ini kan, Football Manager kan kita kan. Disclaimer ya, bukan sesungguhnya. Main cuma 70 menit, passing akurasinya oke 90. Distance coverage-nya enggak, cuman mungkin dia lebih ke agak sama dengan Eriksen sih gaya mainnya. Cuman gue nggak ngelihat dia lebih ke box to box sih sebetulnya Adrian Rabiot gitu loh. Tapi kalau dibeli gratis untuk backupnya Maino sih oke-oke aja, asal ibunya, mamanya itu nggak rese ya, sama gajinya nggak usah ketinggian gitu loh. Umur dia udah 29, masih untung kalau misalnya Manchester United mau nampung dia. Terus pertandingan yang kemudian itu Turki lawan Georgia, emang nggak ada pemain yang gue ada sih atau Georgia, lupa gue ada pemain Georgia yang mau gue lihat. Tapi pertandingan seru banget, itu pertandingan terbaik sampai saat ini ya. Bener-bener yang serang, wah tuh oke tuh. Si ini gue agak susah dari kemarin namanya. Ini kan penyerang sayap kiri nih yang gue bilang bisa jadi alternatif untuk ini. Nah ini beritanya juga sama nih, si Kviska Kvaratskhelia ya, dia bilang mau pindah. Cuman kan si presiden Napoli De Laurentiis ini juga ya, ini kan tipe-tipe kayak siapa ya, kayak ya tipe-tipe merki juga, pelit juga gitu loh, pengen jual mahal juga. Levi-nya Italia lah gitu loh, Daniel Levi-nya Italia lah gitu loh. Kalau jual segala mahal, Osimhen aja dikasih bandrol harga 120 juta pound klausanya kan. Nah si Kviska Kvaratskhelia ini dia bilang mau pindah dari Napoli, agennya kan bapaknya ya kalau nggak salah ya. Main 90 menit dia nggak cetak gol, tapi dia gue liat pergerakannya oke, pace-nya, distance-nya itu 10 kilo ya, berarti lo hitungan aja rata-rata tuh berapa kalau panjang lapangan hampir 100 meter, berarti dia bolak-balik tuh udah hampir 100 kali tuh. Nah ini yang gue bilang, kalau dia bisa dibeli dengan murah ya, maksudnya nggak gila-gilaan juga Napoli ngejual ya, oke lah bisa dijadiin tambahan amunisi. Tapi kita lihat pertandingan 2-3 ya.
Kemudian malamnya itu ya Portugal sama Ceko. Gue pengen lihat Joe Neves, tapi Joe Neves yang nggak dipasang, ya. Malah Vitinha yang dipasang, dan akhirnya Portugal sendiri menang 2-1. Sekali lagi, mau tahu Bruno kalau ada Ronaldo kayak kependem gitu ya, kayak menghilang gitu. Sempat Gonzalo Ignacio itu main, tapi kayaknya karena mereka udah terakhir udah main bertahan menyerang gitu ya, udah gantiin Diogo Dalot, jadi kayaknya balik lagi ke posisi 4 back gitu. Nah ini yang nggak sempat gue lihat juga, cuman mungkin pertandingan kedua ketiga, karena biasanya Gonzalo Ignacio tuh duet sama Pepe kemarin gitu loh, dan Ronaldo nggak dipasang sebenarnya, jadi kemarin kayaknya ini ya agak canggung juga, mesti tetap Portugal ada bingung juga kayak Robert Martinez pencetak golnya si Conceição tuh, anaknya Sergio Conceição pelatih Porto dulu tuh, bintangnya Euro 2000. Jadi itu aja sih pemain-pemain yang bisa gue tampilkan di episode ini. Kalau lu punya nonton pertandingannya, inget ya, nonton pertandingannya, tapi jangan ngeliat statistik terus kemudian lo cocok-cocokin di Football Manager, jangan. Lo nonton pertandingannya, yang lo lihat siapa pemainnya, yang bilang oh ini pemain Turki ini ada nih gitu loh, atau pemainnya Georgia selain si Skala itu siapa nih, atau ada pemain Jerman, atau lo bilang Jamal Musiala. Oke, kenapa Jamal Musiala? Karena gue kan Jamal Musiala sih kayaknya ya bagus dia man of the match kemarin, tapi kayaknya untuk MU kayaknya enggak deh gitu loh. Ya itu aja, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel Yates Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Sampai jumpa.